pasti saya juga akan menjadi warga senior juga. Ibu-ibu soalnya itu adalah ibu-ibu yang tanpa keluarga. Meskipun dahulu adalah orang-orang mungkin sibuk juga. Betul. Oke. Itu ngobrol, Bercerita itu ya. Selagi ada ibu, mari kita agung-agungkan ibu kita agar mereka senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tanggal 22 Desember kemarin memperingati Hari Ibu, disimbolkan dengan mendatangi salah satu panti Breda di Surabaya. Kita bersama Mbak Mimin. Gimana ceritanya kemarin Mbak Mimin? Kok ada ide ke panti Breda? Jadi Ya. kan itu atas idenya. Sebenarnya sih secara spontan sih. Sekum bilang ini kita Hari Ibu bikin apa ya gitu. Jadi karena juga hanya istilahnya spontan, akhirnya ya apa kalau kita bikin baksos aja di panti Werda gitu. Kita mengunjungi warga-warga senior gitu kan. Nah karena di mana di Jambangan, Oke, deket di Jambangan. kita deket Geraha ini kan ada Ya sekitar tuh 2 kilo ya dari ya, sini. ya cuman segitu itu dekat banget, jadi kita ke situ gitu. Nah itu kan H-2 ya, ide itu malamnya. Nah, besoknya itu kita langsung survei karena kita kan nggak tahu kira-kira kalau kita ke sana itu apa yang bisa dan tidak, atau apa yang bisa kita berikan atau yang dilarang itu apa kayak gitu. Nah, karena itu adalah panti miliknya Pemkot Surabaya. Jadi memang untuk makanan pokok dan lain itu sudah tercukupi oleh Pemkot Surabaya. Jadi kemudian pengelolanya memberikan list kira-kira barang apa aja yang memang mereka butuhkan. Memang sebenarnya sudah masuk ke anggaran, tapi kebutuhannya itu cukup besar. Salah satunya yang tidak terpikir oleh kita itu adalah selotip. Selotip yang gede ya, apa ya? Stelotip. Lakban yang bolak-balik itu ya. Enggak. Yang tipis, Yang tipis itu untuk dobelin pempesnya. Karena sepuh ya. Karena sepuh itu biasanya dicopotin. Gitu. Jadi kita minta untuk lebih banyak karena kebutuhannya itu cukup besar, cukup banyak untuk selotip itu. Nah itu terus kemudian biskuit, aneka biskuit yang disukai ibu-ibu, ya seperti kita masa kecil. Rega, Roma, pokoknya ya kita belikan sesuai requestnya mereka karena kesukaannya beliau-beliau itu gitu kan. Di luar itu kan ada kayak wipol untuk pengharum dan pembersih lantai, pembersih kamar mandi, terus pengharum kayak gitu-gitu yang sesuai yang mereka butuhkan, dan obat-obatan. Ya, jadi akhirnya kita dengan keterbatasan yang kita miliki, kita hari itu juga kita belanja, terus kita besoknya kita ke sana. Tapi pada waktu itu kok 2 hari langsung ada ide? Kan sebenarnya ada program, tapi kan agak lupa karena kan berbagai kesibukan. 2 hari baru ingat, oh iya Hari Ibu. Langsung action. Dan memang kayaknya memang kebiasaan kita kan gitu ya. Kalau direncanakan jauh-jauh hari itu kadang-kadang malah nggak terlaksana. Tapi kalau mendadak gitu tuh malah lebih asik gitu karena langsung terus actionnya itu langsung gitu loh. Dan tapi kan pasti kita juga nggak ngawur ya, makanya masalah pemilihan tempat, terus kemudian barang-barang apa yang kita bawa dan kita inikan ke beliau itu. Dan temanya karena Hari Ibu itu kita temanya Sambang Ibu. Sambang Ibu, anggap saja mereka itu ibu kita. Jadi di sana itu mungkin teman-teman kalau sempat, dan memang rencananya kita pingin lagi ya berkunjung ke sana dengan persiapan yang lebih matang gitu.
tempatnya itu bersih, nyaman, pengelolanya itu juga sabar-sabar, dan bersih banget. Bahkan para penghuninya itu juga harum dan bersih. Intinya itu kan mengingatkan bahwa bagi yang masih ada ibunya yang sudah sepuh di rumah jauh ataupun yang sudah meninggal, bahwa kita itu ya punya ibu seperti itu sebetulnya. Ya, baik. Saya juga apresiasi tuh bagi para yang pengelolanya ya, pengasuhnya, karena mereka cukup sabar. Karena banyak kan, itu kan banyak ya kategorinya. Ada yang masih bisa melakukan kegiatan sendiri, misalnya mandi, makan, bersih, membersihkan diri, itu ada itu ada kategori sendiri. Kemudian ada kategori yang butuh bantuan, tapi bantuannya tidak full. Tapi ada juga yang kategorinya full, benar-benar tidak bisa apa-apa, hanya tidur di tempat tidur. Jadi semua dari A sampai Z-nya ada yang bantuin, harus dibantuin. Terus banyak kegiatan, mulai kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kerajinan. Bahkan ada satu ibu-ibu yang cukup sepuh itu, dia masih rajin untuk sulam. Jadi beliau masuk kategori yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia hanya di tempat tidur. Cuman dia biar nggak bosen, dia ngerajut. Iya, saya ini ya menghargai itu, karena dia artinya tidak mau hanya berpangku tangan, tapi dia ingin mengisi harinya itu dengan hal-hal yang lebih berguna. Sebetulnya masa lalu beliau kan mungkin sebagian orang-orang hebat, mungkin sebagian orang yang super sibuk, tapi karena masa tua akhirnya ya menghuni di sana ya. Iya. Dan memang kategori untuk bisa menjadi penghuni di sana itu ada kriterianya ya. Jadi tidak semuanya kita serta-merta ingin menghuni di sana gitu, enggak, tapi masuk beberapa ada kriterianya sehingga bisa untuk diterima masuk ke sana. Dan sekarang itu kan full, bahkan sudah ada daftar tunggu. Waiting list gitu ya. Makanya mau ada perluasan katanya, tapi perluasan bukan di situ ya, tapi di tempat lain. Artinya mau ada lagi panti werda yang lain di luar yang ada di Jambangan. Saya apresiasi banget tuh sama pemerintah kota Surabaya. Pesan kepada para alumni HMI yang kebetulan juga ibu-ibu atau bapak-bapak juga untuk menyongsong masa depan terkait dengan Hari Ibu dan Panti Werda, gimana pesannya? Yang pasti kita harus ingat ya, suatu saat kita juga akan menjadi warga senior juga. Ya berarti kita ya jauh-jauh hari harus mempersiapkan untuk kita ke sana, karena semakin lama usia angka harapan hidup manusia itu kan semakin panjang. Betul. Jadi sekarang itu angka harapan hidup itu sudah di atas 75 tahun. Ya seleksi kita buletin di angka 80. Artinya ketika kita mulai pensiun itu kan 58, 55, 60 masih panjang hidupnya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan untuk itu biar tidak memang anak punya kewajiban ya, tapi kadang-kadang kan kita juga tidak bisa membebankan itu 100% ke anak. Jadi kita juga jauh-jauh hari untuk bisa mempersiapkan untuk itu secara finansial, secara mental. Kemudian kita juga kayak yang ibu tadi yang tidak bisa hanya diam berpangku tangan, ya mungkin kita mulai ketika masuk masa pensiun kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna buat diri kita maupun buat orang lain. Karena untuk aktif di Kahmi mungkin juga agak kesulitan nih ya. Oke Mbak Min. Dari Mbak Min kita geser ke Jenny. Nah, Mbak Jenny kemarin berkunjung di Hari Ibu kemarin. Alhamdulillah kita
sesuatu kegiatan yang mungkin baru pertama kali kita lakukan, dan insya Allah next akan jadi kegiatan rutinnya MB seperti itu. Perasaan Jenny waktu itu gimana? Terenyuh, senang, atau nangis, atau gimana? Tahu kisah Roro Jonggrang nggak sih? Oke, Roro Jonggrang. Itu kalau di kuliah itu ada sistem kebut semalam. Itu ada acara itu yang kepanitiaannya dan acaranya dilaksanakan dalam kebut semalam itu ngalah-ngalahin kisah Roro Jonggrang itu. Waktu Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ya. Sama Roro Jonggrang ya, betul. Roro Jonggrang sebagai patungnya Bandung Bondowoso yang mempunyai ini ya. Nah, itu. Jadi malam itu sudah kelewat jam 12 malam, jadi setengah 1 jam 1 malam, itu kita masih ada di Geraha. Saya ngomong, kita tanggal 22 enaknya ngapain ini? Sudah tadi 21 itu kan. Biasa, saya kan suka dadaan. Memang sudah ada di program kerja, cuman kan karena kesibukan terlewat gitu. Akhirnya sudah kita putuskan bersama-sama, dibantu dengan teman-teman aktivis Geraha, berjalanlah acara di sana. Alhamdulillah. Yang bikin terenyuh itu ibu-ibu yang ada di sana ataupun bapak-bapak di sana itu salah satu kriterianya adalah mereka itu betul-betul tidak memiliki keluarga. Oh subhanallah. Jadi kalaupun mereka masih mempunyai anak itu akan ditolak dulu oleh pihak panti ya kayak gitu kan, pengurus pantinya, kecuali anaknya itu betul-betul bertidak kemampuan, tinggalnya di kos-kosan, lalu tidak berpenghasilan tetap. Nah itu baru mereka mau terima. Jadi betul-betul ibu-ibu, bapak-bapak yang di situ, ibu-ibu soalnya itu adalah ibu-ibu yang tanpa keluarga, tanpa sanak saudara. Meskipun dahulu adalah orang-orang mungkin sibuk juga. Betul. Gitu. Mereka seru, asik, mereka itu baik-baik, bersih ya, terawat kayak gitu di sana itu. Terus kita komunikasi juga baik, ada yang menyambut kami itu dengan sangat senangnya karena dianggap wah sering-sering ya Dok, nak mereni kayak gitu, dianggap keluarga lah, kita itu sudah dianggap keluarga kayak gitu. Jadi membayangkan nggak suatu saat seperti sepuh seperti mereka, beliau-beliau itu? Pasti tua itu pasti kayak gitu. Sepuh itu pasti gitu kan. Cuman berdoanya kita nanti sepuhnya tetap ada keluarga ya di sekeliling kita kayak gitu. Jadi mungkin kalau beliau-beliau itu kurang beruntung, makanya kemarin itu para aktivis Geraha dikomandoi sama Sekum itu kita alhamdulillah banget, kita tuh mengenal sesuatu yang baru, kita bertemu orang-orang yang memang nggak ada keluarga ya, kita anggap nggak ada keluarganya kayak gitu. Dan seandainya ini menjadi gerakan nasional itu bagus ya? Sepertinya ide yang sangat bagus sekali. Mungkin dimulai dari kita dulu pelan-pelan dengan nilai bantuan yang kecil. Sebenarnya itu bukan di bantuannya sih, mereka itu lebih senang ketika mereka itu bisa ketemu, dikunjungi, merasa diorangkan. Kayak gitu ya Mbak ya. Namanya Sambang Ibu. Makanya kita kemarin itu kasih judul tagline-nya itu adalah Sambang Ibu. Sambang Ibu. Jadi karena memang benar-benar saya nggak bayangin di usia senja tanpa keluarga. Subhanallah. Gitu. Seperti apa tuh saya tidak membayangkan. Ya memang karena nggak ada Mas. Betul. Gitu. Pesan untuk para alumni HMI yang senior atau juga yang junior untuk mempersiapkan masa senior, masa senior. Pertama tetap gitu, sayangi mama yang mungkin masih ada kayak gitu kan. Terus mungkin bagi yang sudah tidak ada untuk ibunya atau mamanya, bolehlah kita berbagi kasih sayang kita itu kepada orang-orang yang memang
tidak mempunyai putra yang tinggal di panti kayak gitu, datang aja, nggak perlu bawa apa-apa kok. Mereka tuh cukup sangat senang ketika kita datang, itu ngobrol, bercerita itu ya, aktivitasnya seperti apa, kita dengerin, kita ajak ngobrol kayak gitu. Mereka sudah sangat senang Senang sekali. Subhanallah. Gitu, sepuh kayak gitu. Jadi ada yang tadi Mbak Mimin cerita itu ada kategori kamar kayak gitu. Jadi bisalah kayak gitu. Sekali-sekali kita datang ke sana, kita lihat, kita tengok. Jadi kita kan nggak selamanya muda. Betul. Jiwanya aja yang muda. Kayak gitu. Ataupun rekan-rekan yang mempunyai waktu luang, mungkin ketika MBK Jatim mempunyai jadwal, yuk kita datang bersama-sama, sambang ibu, kita sambang pak, ada di sana yang tidak beruntung seperti kita miliki, yang tidak beruntung seperti kita miliki. Oke, Mbak Jenny. Gitu aja. Kesannya ketika ke Panti Werda kemarin? Ya kesannya terenyuh ya. Terenyuh, lalu empati terhadap kehidupan mereka yang sesungguhnya mereka bisa hidup lebih layak gitu. Bisa hidup bersama keluarga mereka dan anak mereka, bekas anak saudara mereka. Tapi entah kenapa kita juga tidak detail kan menanya satu-satu kepada mereka itu kenapa sampai di situ dan sebagainya. Tapi pesannya menurut saya bahwa sambang ibu ini adalah pesannya agar kita nggak melupakan ibu. Sampai kapan ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita, yang mendidik kita, dan ibu bagi kita segala-galanya. Sambang ibu kemarin itu merupakan refleksi dari kekangenan kita terhadap ibu kita. Bahwa selagi ada ibu, mari kita agung-agungkan ibu kita agar mereka senang. Insya Allah kalau ibu senang, ibu ridha, insya Allah hidup kita akan ridha. Amin. Saya kira begitu. Oke Mas Gum, terima kasih. Begitulah oleh-oleh dari Panti Werda. Semoga kita menikmatinya dan kita menyongsong masa tua dengan gembira. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.